Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Salam semesta. Halo, apa kabar semua sahabat Master Ong ya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini ketemu lagi dengan Master Ong di dalam acara yang masih sama ya, Ramalan Show untuk tahun 2021. Nah, ini adalah video kedua dari yang terakhir ya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana prediksi ramalan untuk Shio Anjing tahun 2021 ya. Kita akan membahas bagaimana situasi keuangannya, kemudian kesehatan serta asmara ya. Dan sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya Mas Om mengharapkan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya untuk melakukan hal yang sangat mudah, yaitu like, share, komen, dan subscribe tentunya. Serta yang paling penting adalah menyalakan tombol notifikasi. Kenapa? Karena Mas Ong nggak punya jadwal yang tetap ya. Dan kapanpun video itu selesai akan diupload. Oleh karena itu, kalau tidak menyalakan tombol notifikasi, nanti tidak ada pemberitahuan dari channel ini. Sehingga sahabat Master Ong bisa ketinggalan berita, apalagi sedang menunggu video yang dinanti-nantikan ya. Jadi coba dilakukan ya, dan itu semuanya gratis ya. Jadi dukunglah channel Master Ong ini dengan cara yang simple tersebut. Oke, hari ini kita akan membaca bagaimana kondisi dari sahabat Master Ong yang bersio anjing ya. Shio Anjing di tahun 2021. Bagaimana keadaannya, baik keuangannya, asmara maupun kesehatan ya. Di sini Mas Ong akan mengambil 6 kartu ya. Dan sekarang kita akan membaca mengenai keuangan dulu ya. Baik sahabat Master Ong yang bersio anjing, yang berwirausaha, yang bekerja sama orang lain maupun yang belum bekerja. Mas Ong ingatkan ya, ini sifatnya adalah umum ya. Sehingga energi yang Mas Ong tarik di sini adalah sifatnya umum, sehingga bisa saja ada yang cocok, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, karena itu kalau misalnya ingin lebih tepat, memang harus melakukan konsultasi secara pribadi dengan Master Ong ya. Bisa hubungi Master Ong di Instagram, nanti bisa dijadwalkan ya. Oke, baiklah. Sekarang sudah ada 6 kartu di hadapan Master Ong ya. Ini kita akan lihat ya, terutama bagi sahabat Master Ong yang bersio anjing, yang berwirausaha maupun yang bekerja ya. Kelihatannya sangat bagus ya tahun depan ya, terutama juga bagi yang belum bekerja ya, karena di sini ada ada kartu matahari ya. Itu tandanya ada satu keceriaan ya, ada satu momentum yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya ya, bagi sahabat Master Ong yang bersio anjing. Artinya secara umum ada satu momentum yang baik tentang keuangan di tahun 2021 ya. Mungkin bagi yang berwirausaha ya, usahanya yang selama ini mengalami satu kendala-kendala karena kita sedang mengalami pandemi ya. Banyak sekali usaha yang tutup, yang bangkrut dan tidak jalan gitu. Nah, di tahun 2021 ada satu keceriaan, ada satu sinar terang ya, yang mungkin ide-ide baru ya, yang membuat usaha kamu akan mulai bergerak lagi ya. Memang di sini juga dibutuhkan satu kekuatan ya, satu kekuatan, kesabaran ya, ketenangan di dalam berpikir ya, tentu saja. Dan diharapkan untuk tidak tidak terlalu stres ya, tidak terlalu stres atau istilahnya itu terpaku sama masalah yang ada gitu ya. Banyak kan orang mengalami satu stres karena dia terikat sama masalah yang ada ya, tapi dia tidak berusaha untuk melihat keluar dari masalah tersebut, sehingga dia mengalami stres, kejenuhan di dalam pekerjaannya maupun usahanya ya, sehingga bukannya menjadi lebih baik ya, hari ke hari semakin buruk. Nah, di tahun 2021 ada matahari terang bagi sahabat Mas Ong yang bersio anjing ya.
Jadi bisa mulai dari sekarang ini, di akhir tahun ini, coba di planning, coba dipikirkan lagi kira-kira usaha apa yang paling mendukung, ya, yang bisa mendukung keberlangsungan usaha yang sekarang ini, ya. Jadi jangan apa istilahnya, jangan ragu untuk bertanya dan belajar, ya. Harus berani belajar, ya, walaupun mungkin kamu itu merasa kamu paling mengetahui tentang usahanya kamu gitu. Kamu berpikir bahwa kamu paling ngerti gitu. Tapi tidak ada salahnya, justru di tahun 2021 kamu itu harus menghilangkan ego dan rasa apa istilahnya sombongnya kamu, ya. Kamu harus mulai membuka diri, coba bertanya, coba belajar dari orang-orang yang bisa berhasil dan mereka yang bisa bertahan dalam kondisi seperti sekarang ini, ya. Jangan menutup diri, jangan seolah-olah kamu yang paling hebat, yang paling bisa mengerti, paling pintar gitu, ya. Itu justru akan menjerumuskan keuangan kamu di tahun depan. Nah, keuangan di tahun depan memang sangat bagus karena di sini juga ada satu gambaran, ya, di mana kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan di tahun depan, ya. Mungkin dari usaha kamu itu yang sedang kamu rintis, yang sedang kamu kerjakan, ya, atau yang akan kamu kerjakan itu akan menghasilkan keuangan yang baik dan bagus di tahun depan, ya. Bahkan di sini digambarkan bahwa kamu akan bisa memperoleh apa yang kamu mau. Misalnya sekarang belum mempunyai rumah, nanti akan bisa punya rumah, ya. Kalau sekarang belum punya kendaraan, nanti bisa punya kendaraan. Jadi ada satu harapan yang besar. Tinggal bagaimana kita mau melangkah atau tidak. Tinggal bagaimana kita mau berpikir, mau berusaha atau tidak, ya. Ramalan boleh bagus, tapi kalau sahabat Master Ong yang bersio anjing tidak melakukan sesuatu, maka semua juga sia-sia, ya. Demikian juga kalau ramalan jelek pun, kalau kita mau melakukan sesuatu, merubah sesuatu, maka bisa saja keadaan yang buruk menjadi baik, gitu, ya. Nah, belajarlah dari masa lalu, ya. Sampingkan segala keresahan di hati, ya. Jadi orang kalau berusaha itu atau bekerja itu sangat penting suasana hati. Kalau kamu sebagai seorang karyawan, ya, itu pun juga butuh suasana hati. Kalau kamu terus-terusan stres, terus-terusan bete gitu, ya, tidak maksudnya kayaknya bikin suasana menjadi buruk gitu, ya. Bisa saja kamu akhirnya di PHK, ya, dan tidak punya pekerjaan, ya. Nah, di tahun 2021 memang ada satu momentum yang bagus, momentum kebangkitan, ya. Sebagian besar CEO yang Mas Ong sudah ramalkan itu mengalami momentum kebangkitan, tetapi juga disertai tantangan, disertai satu rintangan. Jadi ada keseimbangan. Tahun 2021 adalah tahun yang di tengah-tengah. Kamu mau berhasil atau mau gagal, itu terpulang kepada kamunya sendiri. Kalau kamu mau berhasil, maka lakukanlah langkah-langkah untuk menuju keberhasilan. Kalau kamu mau gagal, ya tidak perlu melakukan apa-apa, maka kamu akan gagal dengan sendirinya, ya. Nah, oleh karena itu, bagi yang berwirausaha, tahun depan sangat bagus. Lanjutkan usaha apa yang sekarang sedang dijalani, ya, dan juga bisa mengembangkan usaha baru, ya, bentuknya apapun, ya. Yang penting bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sebagainya. Sedangkan bagi sahabat Master Ong yang bersio anjing yang masih belum bekerja, demikian juga, ya, karena ini kartu ini berlaku secara umum, maka kamu akan mendapatkan satu keceriaan, ya. Kamu akan mendapatkan pekerjaan atau satu usaha baru atau satu momentum di mana kamu mulai berani untuk melakukan satu langkah ke depan, ya. Kamu mungkin merasa, oh, sudah saatnya saya memulai, ya. Mungkin kamu sedang selama ini ingin melakukan sesuatu tetapi masih ragu-ragu. Nah, sekarang kamu punya keberanian untuk melangkah, ya. Dan Mas Ong memang melihat bahwa aura yang melingkupi, ya, sahabat Mas Ong yang bersio anjing itu akan mendorong, ya, akan mendorong supaya lebih berani mengambil tindakan, ya. Jadi kalau selama ini ragu-ragu terus, maju mundur terus, sekarang akan berani untuk mengambil tindakan. Dan tindakannya itu akan membuahkan hasil. Karena tahun depan dinaungi oleh suasana keberuntungan, ya. Bulan apakah yang terbaik buat sahabat Master Ong yang bersio anjing jika ingin memulai sebuah usaha atau bekerja di tempat yang baru atau meramal pekerjaan? Maka sebaiknya dilakukan pada bulan 4,
ya, kemudian bulan 9 dan juga bulan 10 ya. Jadi bulan 4, bulan 9 dan bulan 10 adalah 3 bulan yang dilingkupi oleh aura keberuntungan ya, yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat Master Ong yang bersio anjing untuk ya misalnya memulai usaha baru ya, bekerja di tempat baru ya, melamar pekerjaan dan sebagainya. Dan juga pada bulan-bulan itu ada keberuntungan-keberuntungan yang datang, misalnya rezeki yang lebih banyak ya, penjualan yang lebih meningkat ya, kemudian ada momentum mendapatkan komisi, bonus ya, dan mendapatkan pekerjaan. Nah, itu semua bisa terjadi di 3 bulan itu. Tentu saja sebelum bulan itu mestinya ada proses-proses ya. Proses-proses itu tergantung kepada sahabat Master Ong sendiri ya. Sekali lagi, berusaha itu sangat perlu ya. Sebuah keberuntungan tidak akan pernah datang kalau kita tidak pernah mau berusaha ya. Oke, demikian perihal keuangan. Kita akan lanjutkan dengan melihat masalah kesehatan ya. Bagaimana kondisi kesehatan dari sahabat Master Ong yang bersio anjing di tahun depan ya. Apakah ada sesuatu yang apa istilahnya yang perlu dikhawatirkan, atau ada sesuatu yang perlu waspadai ya. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Oke, Master Ong ingatkan ya, ini sifatnya adalah umum, general ya. Jadi bisa saja yang nonton video ini ada yang sesuai gitu ya, cocok sesuai ya. Ada juga yang tidak gitu ya. Nah, kalau ingin lebih tepat memang butuh satu konsultasi yang lebih dalam ya, lebih teliti gitu ya. Oke, ini kok ada aura kesedihan di sini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu buruk ya. Oke, kita sudah dapat 6 kartu di sini. Kita akan lihat bagaimana kondisi kesehatan sahabat Master Ong yang bersio anjing di tahun 2021. Oke, di sini ada kartu gembira, ada kartu duka juga ya. Mana yang mau duluan ya? Master Ong akan terus terang aja ya, karena Master Ong kalau baca kartu itu apa adanya ya. Jadi tidak dibikin happy-happyan atau dibikin sedih-sedihan ya. Jadi apa adanya. Nah, apa yang diungkapkan di sini ya apa adanya. Kalau ada kesedihan, kesedihan. Kalau ada kegembiraan, kegembiraan. Jadi tidak ditutup-tutupi. Oke? Nah, di sini perlu diperhatikan riwayat kesehatan ya. Perlu memperhatikan riwayat kesehatan. Sahabat Master Ong coba ingat-ingat lagi kondisi histori ya, sejarah kesehatan selama beberapa tahun ini ya. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat Master Ong selama beberapa tahun ini? Apakah ada hal-hal penyakit tertentu yang pernah gawat gitu ya, pernah mungkin sampai harus dirawat di rumah sakit ya karena parah gitu ya, atau ada satu penyakit yang bisa dibilang sudah lama ya ada, tetapi belum terlalu parah ya, tapi masih ada gitu ya. Nah, coba dilihat lagi, dibuka lagi catatan tentang kesehatan ya, karena di sini Mas Om melihat ada hal yang perlu dikhawatirkan, ada satu rintangan yang cukup besar ya di masalah kesehatan ya, bahkan mengakibatkan ada duka gitu ya, ada duka. Ya, di sini sepertinya ada satu kesedihan, jadi atau bisa juga sakit dan perlu waktu yang cukup lama untuk disembuhkan, artinya harus menginap di rumah sakit ya dan sebagainya ya. Dan itu sangat harus diperhatikan. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya tadi Mas Ong bilang coba diingat-ingat lagi riwayat kesehatannya kamu gitu, atau orang dekat dengan kamu ya, sehingga bisa dilakukan pencegahan ya. Jadi jangan sembrono, jangan sok-sokan ya, kemudian merasa kayaknya sudah sembuh tapi akhirnya melanggar semuanya ya, aturan makan dan sebagainya ya, dan tidak memperhatikan kesehatan dan sebagainya ya.
ya itu adalah hal yang perlu diperhatikan ya. Ada hal yang perlu diperhatikan. Sakit yang berhubungan dengan apa gitu ya? Sakit yang berhubungan dengan organ yang cukup penting ya, seperti ginjal ya. Kemudian kayak diabetes ya, tekanan darah ya, darah tinggi, ya mungkin gitu ya, kolesterol ya, itu yang lebih apa istilahnya, lebih harus difokuskan ya. Jadi kalau misalnya sekarang sahabat Master Ong ada yang punya riwayat penyakit seperti itu, coba diperhatikan, coba lagi lebih di istilahnya itu diperhatikan, lebih teliti lagi ya, dijaga lagi ya, jangan sembrono gitu ya, sehingga nanti bisa mengakibatkan hal yang buruk gitu ya. Dan juga bulan berapa yang cukup mempunyai aura yang kurang baik ya, itu bulan 8, kemudian bulan 11 ya. Jadi 8 dan 11, bulan 8 dan bulan 11 itu perlu diwaspadai ya. Kalau sahabat Mas Ong ada yang doyan minum minuman keras ya, coba dikurangi ya, karena kelihatannya juga ada efek dari sana ya. Kalau misalnya ada yang senang bergadang ya, kurang tidur dan sebagainya, coba diperhatikan. Dan yang minuman-minuman manis dan sebagainya yang berkaitan dengan ginjal ya, seperti diabetes tadi ya, itu perlu diperhatikan ya. Coba apa istilahnya, diseimbangkan lah ya, diseimbangkan. Jadi harus seimbang di dalam asupan gizinya maupun semuanya gitu ya. Dan itu yang harus diperhatikan. Oke. Mungkin kalau hal-hal baiknya ya tidak perlu terlalu Mas Ong sampaikan, karena memang kalau yang buruk itu sebagai sebuah warning, sebagai sebuah peringatan agar kita lebih hati-hati ya. Demikian ya. Coba ya diperhatikan ya. Mas Ong harapkan semua baik-baik saja dan yang buruk tidak terjadi. Tetapi dalam kehidupan ini kan semua ada hal baik dan ada hal buruk ya. Kesehatan kita juga demikian, kadang bisa baik, kadang bisa buruk ya. Jadi gak mungkin kita menutup mata kita tentang keburukan, kita cuma mendengar kebaikan doang, kan nggak ada. Pasti harus kita alami dua-duanya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke prediksi bagaimana kondisi daripada sahabat Mas Ong yang bersio anjing asmaranya di tahun 2021. Bagi yang baru nonton ya, Mas Ong harapkan dukungannya untuk melakukan subscribe ya, serta menyalakan tombol loncengnya ya, sehingga bisa ada pemberitahuan dari channel ini kepada sahabat Mas Ong semuanya. Nah, sekarang kita akan mengambil 6 kartu dari sini untuk melihat bagaimana asmara dari sahabat Mas Ong yang bersio anjing di tahun 2021. Kita mulai dari yang masih sendiri ya. Yang masih sendiri, apakah tahun depan ada jodohnya nih ya. Mudah-mudahan ada kabar baiknya ya. Kalau tadi kan keuangan bagus, tapi kesehatan agak kurang gitu ya. Mudah-mudahan jodohnya bagus nih ya. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Wah. Oke. 2 kartu lagi ya. Ya. Oke, sudah ada 6 kartu di sini yang kita akan melihat bagaimana kondisi asmara ya, kondisi asmara. Mas Ong ingatkan ya, ini sifatnya umum ya, dan tidak terlalu detail ya. Kalau ingin lebih dalam dan lebih tepat, silakan konsultasi dengan Mas Ong, kontak Mas Ong di Instagram ya, di sana ada WhatsApp-nya Mas Ong ya. Dan Mas Ong ingatkan ya, memang konsultasi dengan Mas Ong itu istilahnya ada bayaran tertentu, tapi Mas Ong berusaha untuk tidak terlalu terjangkau lah sebenarnya ya, dengan kondisi sahabat-sahabat Mas Ong ya. Mudah-mudahan juga ya, memang tujuannya ingin membantu ya, mudah-mudahan bisa terbantu dengan saran maupun ramalan yang Mas Ong lihat dari tarot ya. Oke. Sekarang kita akan lihat kondisi asmara bagi yang masih sendiri tahun depan bagaimana ya. Nah, sahabat Mas Ong ini sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah merindukan seseorang, sering merindukan seseorang.
ya, kamu bahkan sampai ke mimpi-mimpi ya, kamu selalu bermimpi tentang dia ya. Aduh, kapan ya aku bisa sama dia, kapan ya dia mau menerima rasa cinta kamu gitu. Dan kelihatannya di sini memang kamu itu sudah pernah menyatakan cintanya kamu kepada dia ya, tetapi dia belum mau menerimanya ya. Jadi dia masih apa istilahnya itu ya, katanya ya masih mempertimbangkan lah ya. Kita jalanin dulu lah sebagai teman, itu kan kata-kata yang klise ya. Jadi kamu sudah pernah menyatakan perasaan kamu kepada dia, seseorang ini ya, tapi dia belum memberikan jawaban ya, dia belum bisa menerima itu ya. Jadi kamu ada sedikit kekecewaan di sini, walaupun selama ini kamu sudah begitu mendambakan dia, begitu apa istilah menginginkan dia, bahkan kamu sering terbawa ke dalam mimpi ya. Kamu kayaknya benar-benar jatuh cinta sama dia ya, tetapi dia belum bisa memberikan satu jawaban atau menerima rasa cinta kamu ya. Namun di tahun 2021, meskipun kondisinya kamu dan dia itu belum bisa ya, apa istilahnya, dia belum bisa menerima kamu dan masih belum ya, masih proses, tapi dia kelihatannya jadi lebih akrab dengan kamu ya, dan itu sudah membuat kamu cukup senang ya, membuat kamu cukup senang. Nah, makanya di sini ada apa kartu yang dimana kamu itu harus seperti orang apa ya, membuat rajutan ya, itu ya pelan-pelan ya, sehingga hasilnya nanti bagus ya. Kamu juga nggak bisa buru-buru ya. Oh, maunya dia langsung menerima, mungkin dia ada hal-hal yang perlu dia pertimbangkan ya. Mungkin ada hal-hal yang dia perlu lebih mengenal kamu ya, sehingga dia tidak gampang untuk menerima rasa cinta kamu ya. Tetapi ya itu kan semua butuh perjuangan ya. Jangan putus asa, mudah-mudahan ya. Mas Om doakan semoga nanti kedepannya dia akhirnya bisa menerima rasa cintanya kamu dan kalian bisa menjadi pasangan yang harmonis ya. Nah, ini bagi yang masih sendiri ya. Jadi ada harapan-harapan, ada cinta ya, tetapi masih perlu waktu untuk proses di tahun depan ya. Tetapi kalian semakin akrab, semakin dekat ya, semakin mau mengenal satu sama lainnya, ini juga termasuk hal yang baik ya. Nah, bagaimana dengan kondisi mereka yang sudah pacaran? Yang sudah pacaran di sini memang tidak ada kartu yang menunjukkan ada hal-hal yang bermasalah ya. Ada hal-hal yang bermasalah. Kalian masih cukup akur ya, harmonis dan ya sebagaimana dari dulu kalian itu memang jarang ada pertengkaran ya. Kalian itu memang kayaknya saling bisa mengerti satu sama lain ya. Kalian bisa menyeimbangkan antara emosi pribadi kamu dan emosi dari kalian berdua ya, sehingga jarang sekali terjadi pertengkaran di antara kalian berdua ya. Mas Om melihat di sini bahwa kamu juga termasuk karakter yang sabar gitu ya, yang nurut, yang kayaknya tidak mau terlalu apa istilahnya ya. Ya, kamu termasuk orang yang tidak mau terlalu ambil pusing atau kayaknya kalau ada masalah, misalnya kamu ada perbedaan pendapat sama dia terus kamu berlarut-larut, itu kamu bukan tipe orang seperti itu ya. Jadi kamu termasuk orang yang sangat sabar dan penuh pengertian. Demikian juga dia ya, dan ternyata kalian berdua ini memang mempunyai sifat yang hampir sama. Nah, sehingga di kartu-kartu ini Mas Om tidak melihat ada satu problem di tahun depan yang menyebabkan hubungan kalian itu menjadi tidak baik ya. Bahkan sepertinya kalian ini santai-santai saja, berjalan sebagaimana mestinya ya. Dan selama pacaran kalian gitu ya, kalian itu benar-benar memang ya seperti orang yang terdekati ya. Jadi memang benar-benar bisa menerima kekurangan satu sama lain ya. Mudah-mudahan ya tahun akan datang ya, Mas Om sih tidak melihat ada pernikahan di tahun depan ya, tetapi kemesraan di antara kalian itu semakin meningkat ya. Mudah-mudahan tahun selanjutnya kalian bisa melanjutkan ke pernikahan. Oke? Dan bagaimana selanjutnya dengan yang berkeluarga ya? Di sini juga Mas Om tidak melihat ada kartu yang memberikan satu peringatan atau satu hal yang buruk ya tentang kehidupan berkeluarga kalian gitu ya. Asmara dan jodoh bagi yang sudah berkeluarga itu tidak ada masalah ya. Semua dalam keadaan yang
ya yang santai, yang tenang ya dan harmonis gitu ya. Tahun depan sih tidak terlalu ada gejolak bagi sahabat Mas Ong yang bersio anjing di keluarga ya, tidak ada banyak gejolak. Semua masih berjalan dengan normal saja ya. Memang ya sebagaimana biasanya lah ya, sehingga Mas Ong tidak bisa menyampaikan apa-apa ya karena memang keadaannya tidak ada apa-apa ya, dan juga tidak ada hal yang perlu disampaikan, yang perlu diperingati ya. Jadi ya udah gitu ya. Mudah-mudahan semua yang buruk ya, hal-hal yang tidak baik yang sudah Mas Ong tadi sampaikan, yang Mas Ong lihat di kartu-kartu ini tidak terjadi gitu ya, dan hal-hal baik saja yang terjadi ya. Demikian ya ramalan prediksi sio anjing untuk tahun 2021. Semoga sahabat-sahabat Mas Ong bisa mengambil hal-hal baik dari video ini. Dan tentu saja kalau ada yang tidak berkenan ya dilupakan saja ya. Mas Ong tidak memaksa kalian untuk percaya karena ini hanyalah ramalan atau prediksi. Bisa saja tepat, bisa juga tidak ya. Kalau ingin lebih tepat memang butuh konsultasi secara pribadi ya, sehingga Mas Ong bisa melihat secara langsung, secara detail ya tentang permasalahan yang dihadapi ya, dan bagaimana solusinya untuk menyelesaikannya ya. Demikian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk sio selanjutnya tersisa satu sio lagi, yaitu sio babi ya untuk tahun 2021. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam semesta.